Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Kembali kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 24 April 2020 bersama saya Henti Ludiana. Informasi pertama datang dari Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung membawa kabar pelantikan DPD AGPAII Tulungagung. Penguatan religiusitas Islam Rahmatan lil Alamin melalui Merdeka Belajar di era 4.0. Untuk itu, guru agama harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan Dr. Mahnan Marbawi MA, Ketua DPP AGPAII Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia saat pelantikan DPD AGPAII di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Dalam acara yang dihadiri oleh 1.050 guru pendidikan agama Islam ini, Bupati Tulungagung Dr. Anis Marioto Birawa MM berpesan agar DPD AGPAII mampu berbagi peran dengan organisasi guru lainnya, berkoordinasi dengan leading sektor agar program-program yang dilaksanakan tepat sasaran serta menghasilkan output yang maksimal. Bupati berharap kepengurusan yang baru ini mampu melahirkan program-program yang menguatkan masyarakat baik pikiran, berinovasi, serta mampu berperan positif dalam pendidikan Islam di Indonesia, turut serta mengatasi berbagai masalah yang muncul di masyarakat seperti memerangi masalah narkoba, HIV, pergaulan bebas, serta timbulnya kemiskinan yang berpotensi pada kerawanan akidah dan akhlak. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Dari Tulungagung kita menuju ke Madiun, ada Amanda membawa kabar gelar rapat bahas pembelian produk bagi UMKM terdampak pandemi. Harapan pelaku UMKM di Kota Madiun agar tetap beroperasi di saat pandemi tampaknya bakal segera terwujud. Persiapan terkait kebijakan pembelian produk UMKM oleh pemerintah Kota Madiun terus dimatangkan. Tim gugus tugas urusan logistik kembali melaksanakan rapat koordinasi terkait hal tersebut. Setidaknya tercatat 533 UMKM yang sudah menyatakan kesanggupannya. Rinciannya, 164 produsen sambal pecel, 12 produsen abon, 30 produsen keripik tempe, 26 produsen telur asin, dan 301 dari produsen jenis jajanan. Masing-masing jenis UMKM tersebut sanggup memproduksi 2.500 bungkus sambal pecel ukuran 250 gram, 1.800 bungkus keripik tempe, 100 kg abon, dan 2.400 butir telur asin per harinya. Namun bukannya tanpa masalah, kebanyakan UMKM membutuhkan dana segar untuk membeli bahan. Hal itu wajar mengingat sebagian besar sudah tidak beroperasi sejak mewabahnya corona. Hal tersebut juga dibahas dalam rapat. Kemungkinan sebagian uang pembelian akan diberikan terlebih dahulu. Amanda, Suara Madiun. Oza Ahmad dari Persada Kabupaten Blitar membawa kabar anggaran dialihkan penanganan COVID-19, pembangunan ruang terbuka hijau Kanigoro Kabupaten Blitar dihentikan. Pembangunan ruang terbuka hijau RTH di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau tepatnya berada di bekas Pasar Kanigoro harus dihentikan sebab anggaran yang sudah disiapkan dialihkan untuk percepatan penanganan COVID-19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto mengatakan anggaran yang sudah disiapkan untuk pembangunan RTH mencapai 5 miliar rupiah bersumber dari APBD 2020. Adanya perubahan penjabaran sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19, maka anggaran yang sudah disiapkan itu dialihkan untuk penanganan COVID-19. Krisna menuturkan agar pembangunan RTH nanti bisa tetap terlaksana, pihaknya akan berupaya mencari sumber anggaran lain. Dalam hal ini mengajukan ke pemerintah pusat. Tapi dengan adanya wabah corona ini menyebabkan harus ada tindakan darurat untuk penanganan masalah wabah ini. Sehingga karena kedaruratan ini, anggaran untuk rencana pembangunan Taman Kota Kanigoro sementara dialihkan untuk penanganan wabah. Krisna menambahkan, pembangunan RTH di Kanigoro merupakan bagian dari penataan ibu kota Kabupaten Blitar. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar. Kita menuju ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati membawa kabar tren kriminalitas naik
polisi perketat patrol. Beberapa minggu terakhir, angka kriminalitas di Kota Nganjuk naik signifikan. Pandemi corona yang membuat perekonomian melemah menjadi penyebabnya. Mengantisipasi hal tersebut, Polri memperketat patroli keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kasat Reskrim Polres Nganjuk Ibtu Nikolas Bagus Yudi Kurniawan mengatakan, kasus kriminalitas cenderung naik saat corona mewabah seperti saat ini. Mayoritas kasus pencurian yang menyasar rumah-rumah di pinggiran yang relatif sepi, baik kasus pembobolan rumah maupun pencurian hasil panen yang ditaruh di depan atau di samping rumah. Mayoritas kasus pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, ditegaskan pihak kepolisian tetap meningkatkan pengawasan, termasuk intensitas patroli wilayah, dan berharap masyarakat juga melakukan hal yang sama, yakni menggencarkan siskampling dan ronda malam di tempat masing-masing. Dari 105,3 SLFM, Agustin Merdekawati. Ada Akbar Wiana dari Blambangan Banyuwangi membawa kabar, santri kurang mampu di Banyuwangi akan mendapatkan bantuan dari Pemkab Banyuwangi dalam menghadapi wabah corona. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas menyiapkan insentif untuk santri Banyuwangi dari keluarga kurang mampu, baik yang mondok di dalam maupun luar Banyuwangi. Insentif tersebut untuk membantu santri sebagai bekal kembali mondok ketika pandemi COVID-19 berakhir. Anas mengatakan saat ini semua pesantren memulangkan santrinya. Ketika pandemi berakhir ke depan, para santri tersebut akan kembali ke pesantrennya yang membutuhkan ongkos transportasi dan bekal. Padahal di masa pandemi ini ekonomi keluarganya sedang menurun. Menurut Anas, insentif santri diberikan untuk meringankan beban wali santri. Anas melanjutkan saat ini program insentif tersebut masih dimatangkan, termasuk akan disampaikan ke sejumlah pesantren di Banyuwangi untuk dimintakan saran kepada para kiai dan pengasuh pesantren. Anas menjelaskan insentif santri adalah salah satu sekian program jaring pengaman sosial yang disiapkan Pemkab Banyuwangi untuk membantu masyarakat menghadapi wabah corona. Di antaranya paket sembako bagi keluarga miskin selama beberapa bulan, bantuan penyandang disabilitas, nutrisi ibu hamil dan menyusui, bantuan pekerja seni, penambahan penerima beasiswa kuliah, hingga bantuan konsumsi harian bagi pekerja informal yang masih harus bekerja di luar rumah. Putri Rizkiana dari Suara Gresik membawa kabar penyaluran bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik mengalami percepatan selama pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan atau PKH oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gresik mengalami percepatan selama adanya COVID-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat PKH mendapatkan kesejahteraan dalam sektor ekonomi. Terima kasih untuk PKH terkait dengan COVID-19. Ini ada percepatan penyaluran bansos. Yang pertama, kalau selama ini itu berlang setiap triwulan, artinya setahun 4 kali penyaluran. Nah, terkait dampak COVID ini penyalurannya dipercepat menjadi tiap 1 bulan. Satu itu, kemudian kita ada tambahan KPM. Jadi ada hampir 2.153 KPM perluasan mulai bulan April ini. Harapan dari Kepala Dinas untuk masyarakat, khususnya untuk PKH yang terdampak COVID-19, dapat menggunakan bantuan sosial sebaik mungkin, sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik. Kita menuju ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy membawa kabar, Panitia Kerja DPRD Kabupaten Sidoarjo minta bantuan COVID-19 tahap 2 lebih simpel. Panitia Kerja DPRD Kabupaten Sidoarjo minta penyaluran bansos tahap 2 berjalan lebih simpel. Saat ini ada 2 item paket yang digulirkan untuk jaring pengamanan sosial untuk dampak COVID-19. Yang pertama, bantuan sosial dari Disperindak sebanyak 24.000 paket dan Dinas Sosial sebanyak 135.000 paket. Koirul Hidayat, Ketua Panitia Kerja DPRD saat dihubungi redaksi Suara Sidoarjo pada Kamis pagi mengatakan, meskipun sesuai kuantitas barang yang dinilai oleh pihak Panja, masih kurang dari nilai 150.000. Malah untuk yang berikutnya harapan kami dari teman-teman Panja adalah daripada untuk tidak sampai terjadi yang seperti itu lagi, juga menghemat biaya distribusi dan lain sebagainya. Kita berharap di tahap kedua nanti diterimakan secara BLT, bantuan langsung tunai, harus langsung 150.000 kepada masyarakat.
nggak ribet, satu juga nggak ada biaya distribusi, juga nggak ada kekhawatiran yang seperti ini. Harapan panitia kerja di tahap kedua bulan Mei nanti digunakan sistem BLT, bantuan langsung tunai, tidak rumit dan tidak ada biaya distribusi. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita menuju ke Realita Pamekasan. Ada Eza Mahesa membawa kabar kantor Bea Cukai tipe Madya Pabean C Madura berikan bantuan APD, masker, dan alkohol ke Satgas COVID-19. Kantor Bea Cukai tipe Madya Pabean C Madura memberikan bantuan alat pelindung diri, masker, dan alkohol kepada Satuan Tugas COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Sebagai bentuk upaya kepedulian yang saat ini cukup meresahkan masyarakat banyak, khususnya Kabupaten Pamekasan. Kepala Subseksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Tesar Pratama mengatakan ada sebanyak 950 masker, Hexmask Clip 53 set, masker N95 6 box, alkohol 55 liter, face shield 38 buah, dan hand sanitizer sebanyak 20 liter. Hal itu sebagai rasa peduli dan Bea Cukai Madura untuk menyemangati para pejuang COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Sapaan akrab Pak Tesar menambahkan pemberian bantuan ini adalah hasil kolektif yang dikumpulkan dari sumbangan berbagai macam barang dari teman-teman Bea Cukai Madura dengan proses dan pengumpulan yang direncanakan pada 2 minggu sebelumnya. Jumlah untuk yang APD ada masker itu sekitar 950 pieces, hazmat kit 53 set, terus yang masker N95 6 box, alkohol 55 liter, face shield termasuk juga 38 pieces, dan hand sanitizer untuk keperluan ada 20 liter. Pak Tesar berharap mudah-mudahan masyarakat di tengah pandemi ini tidak terlalu takut dan tidak panik, mengikuti aturan pemerintah dengan tidak keluar rumah, social distancing, dan menghindari kerumunan, serta mengikuti anjuran tim medis dengan menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan bila ada, menggunakan hand sanitizer, dan memakai masker apabila keluar rumah. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke Mahardika, Kota Blitar. Ada Kirana Nisa membawa kabar, hindari kerumunan Pemkot Blitar, larang masyarakat berjualan takjil di pinggir jalan selama Ramadan. Sobat, dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19, Pemkot Blitar melarang masyarakat berjualan takjil di pinggir jalan selama Ramadan. Hal itu disampaikan Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Hakim mengatakan Pemkot Blitar akan mengeluarkan surat larangan berjualan takjil dalam bentuk pasar dadakan maupun pasar takjil di pinggir jalan saat Ramadan. Hal itu dilakukan karena pasar takjil dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan massa saat pandemi virus corona. Satpol PP akan membubarkan jika ada masyarakat yang membuat pasar takjil di pinggir jalan raya. Hakim menghimbau agar masyarakat berjualan takjil secara online dengan sistem antar jemput. Sementara bagi masyarakat yang ngabuburit juga diminta agar tetap memakai masker dan menerapkan physical distancing. Itu tidak ada pasar ataupun pasar takjil karena itu menimbulkan kerumunan massa. Jadi nanti ada larangan untuk tidak berjualan takjil. Sementara itu Arianto, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Blitar mengatakan setiap Ramadan biasanya digelar pasar takjil di Jalan Ahmad Yani dengan melibatkan sekitar 60 pedagang makanan dan minuman. Namun saat Ramadan nanti pihaknya menyerahkan kebijakan pedagang pasar takjil di Jalan Ahmad Yani ke Pemkot Blitar. Disperdagin hanya bertugas mengawasi dan membina pedagang yang berjualan di pasar takjil. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan yang terakhir, ada Akmal Mustafa dari Suara Ngawi membawa kabar, pemerintah Kabupaten Ngawi mengklarifikasi adanya penutupan jalan di beberapa desa di Kabupaten Ngawi. Guna mencegah penyebaran COVID-19, masyarakat Kabupaten Ngawi wajib hukumnya menggunakan masker saat keluar rumah. Selain itu ada beberapa desa yang akses jalannya ditutup sementara dan membuka jalan utama yang dijaga anggota Linmas, relawan maupun perangkat desa. Budi Sulistana Kanang, Bupati Ngawi menjelaskan, penutupan semua jalan sebetulnya tidak diizinkan. Akan tetapi jalan-jalan yang tidak bisa dikontrol lebih baik ditutup dulu. Sementara untuk akses keluar masuk desa yang mudah dikontrol, itu yang harus dijaga. Sebenarnya kita tidak pernah memerintahkan itu semua. Untuk ditutup semua itu tidak kita izinkan juga. Akan tetapi ada kebijakan-kebijakan desa di mana menerjemahkan kebijakan kita. Kebijakan kita adalah jalan-jalan yang tidak bisa dikontrol itu lebih baik ditutup saja dulu. Nah, akses keluar masuk desa mana yang mudah dikontrol itulah yang harus dijaga. Tapi tidak boleh berarti semuanya ditutup. Karena juga menjelaskan bahwa ini semua sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Ngawi terhindar dari COVID-19, bukan untuk mengsesarakan rakyat.
Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Jumat 24 April 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur di edisi-edisi berikutnya. Saya Hendy Ludiana pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.